Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shruh sudurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah, jerih payah beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Daripada zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Studi Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pengantar Studi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Manja MPD. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah Islam, sumber-sumber Islam dan karakteristik Islam. Saya akan menjelaskan yang pertama, Islam. Islam berasal dari kata aslama, yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, Islam adalah agama yang mengatur aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya. Jadi Islam adalah agama yang telah mengatur seluruh kehidupan manusia, dari bangun tidur hingga tidur lagi, dari perkara yang paling kecil hingga perkara yang paling besar. Contoh, perkara yang paling kecil, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana caranya masuk ke dalam WC, harus melangkah kaki kiri, membaca doa. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita perkara yang paling kecil. Sumber-sumber Islam. Sumber ajaran Islam terbagi menjadi dua sumber. Sumber utama dan sumber pelengkap. Sumber utama terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber pelengkap terdiri dari qiyas dan ijma'. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dan yang paling utama dalam ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang kita yakini sebagai umat Islam. Adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Dan inilah kitab yang di dalamnya tiada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama dalam Islam yang mencakup akidah, ibadah, dan muamalah. Sama yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap atau penjelas terhadap Al-Quran yang sifatnya masih umum, global, atau samar-samar. Contoh, solat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan perintah solat, tapi tata cara solat hanya ada dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ra'aitumuni usalli." Solatlah engkau sebagaimana aku solat. Kemudian As-Sunnah juga merinci ketentuan yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, seperti jumlah rakaat solat, nisab zakat, dan manasik haji. Sumber ketiga adalah ijma'. Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam
pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu permasalahan. Contoh, para sahabat bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka seluruh sahabat sepakat, tidak ada sahabat yang menolak akan mengenai pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu contoh ijma'. Sumber yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan salah satu sumber Islam setelah Al-Quran, sunnah dan ijma' yang digunakan untuk menetapkan suatu perkara baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, qiyas berarti mengukur, membandingkan dan menyamakan. Secara istilah, qiyas menetapkan suatu hukum perkara baru dengan menyamakan hukum dengan perkara-perkara yang telah ada hukumnya. Contoh, ngambil hukum narkoba haram. Mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya? Maka para ulama mengkiaskan narkoba dengan khamar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar dalam Al-Quran, maka ulama mengambil hukum dengan mengkiaskan dengan khamar tadi. Mengkiaskan hukum narkoba dengan kias tadi. Karena apa? Menyamakan dengan mudaratnya. Khamar memabukkan, bikin merusak, maka ulama menyamakan hukumnya dengan khamar tadi, narkoba dengan khamar tadi. Kemudian karakteristik Islam. Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari agama dan ideologi lainnya. Karakteristik Islam yang pertama, universal. Kata universal berasal dari bahasa Latin. Universalis berarti menyeluruh atau mencakup segala hal. Universal bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan waktu tanpa dibatasi oleh ruang, ras, budaya dan bangsa. Islam tidak hanya diperuntukkan untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Tidaklah engkau wahai Muhammad kami utus untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan." Yang kedua, tawazun. Tawazun artinya keseimbangan. Secara etimologis, tawazun berasal dari bahasa Arab. Wazana yuwazinu tawazuna, yang berarti keseimbangan atau keserasian. Dalam konteks Islam, berarti sikap hidup yang seimbang antara berbagai aspek kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat, jasmani maupun rohani, individu maupun masyarakat, hak maupun kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu di dunia." Yang ketiga, syumuliyah. Syumuliyah artinya adalah meliputi. Syumuliyah berasal dari bahasa Arab. Syamula yashmilu syamlan, yang berarti meliputi atau mencakup segala hal kehidupan manusia. Dalam konteks Islam, syumuliyah mencakup segala sesuatu kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual maupun material. Baik individu maupun sosial, baik dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri." Kemudian yang terakhir, rahmatan lil alamin. Secara bahasa, istilah rahmatan lil alamin berasal dari kedua kata. Yang pertama, rahmah, artinya kasih sayang, kelembutan dan kebaikan. Alamin yang berarti seluruh alam atau semua makhluk, baik manusia, jin,
hewan maupun lingkungan alam semesta. Konsep rahmatan lil alamin menggambarkan universalitas dan kemanusiaan ajaran Islam. Islam hadir bukan untuk menimbulkan kekerasan atau kekacauan, melainkan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan tiada mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh umat seluruh alam.